Makanya ibu bapak sekalian, ya, supaya tulang Anda tetap bisa berdiri kokoh, ya, tulang Anda bisa tetap berdiri untuk Anda bisa melaksanakan sholat, ya, dengan berdiri loh. Karena ini dua obat, ya, atau obat yang bisa memperbaiki dua hal sekaligus. Nah, itu bagaimana caranya? Yang pertama adalah Anda kalaulah sakit, Bapak sekalian, kalaulah sakit tapi jiwanya tenang, tetap nanti dia bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan yang tenang. Bayangkan kalau seandainya, maaf ya, ada orang sakit gitu kan, udah tua sakit. Isi sakitnya tuh keluhan-keluhan, ini kapan sembuhnya, apa segala macam itu kan, macam-macam, sakit sekali segala macam. Padahal itu saya katakan tadi, kalau jiwanya sudah terlatih, terdidik, hatinya sudah terasah, maka yang diucapkan dia nanti, ya, itu bukan hal-hal yang sifatnya keluhan. Kenapa? Bayangkan lagi ngeluh kayak, aduh sakit kakiku, mati dia misalkan. Kan gak seru gitu loh, mati kayak begitu. Ya, lagi, ini mana keluargaku udah datang-datang, gitu kan, misalkan. Aku di sini sendirian, belum tahu dia padahal ada malaikat. Orang yang sakit itu kan malaikatnya, Masya Allah, bahkan kita yang disebutkan dalam hadis itu kan didoakan ya. Orang yang sakit itu, yang kita datang ke orang sakit, itu kita didoakan oleh malaikat 7.000 di pagi, 7.000 di petang, Masya Allah, segitu banyak malaikat. Makanya sakit itu sebuah hal yang memang sebenarnya bukan cuma sekedar kita merasakan penderitaan, katakanlah kalau kelihatan dari sisi fisik, tapi di situ banyak berkahnya. Cara Allah untuk menggugurkan dan menghapus ya noda-noda hitam itu lebih, Masya Allah. Sayangnya Allah kan. Yang sakit dapat pahala, yang jenguk juga dapat pahala. Allahu Akbar. Jadi sudah nikmatin saja. Makanya kita belajar. Dari mana belajar? Belajar dari Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub sakit. Oh, sakitnya lama, Bu. Masya Allah, Pak. Lama betul. Mungkin kalau kita nggak sanggup. Ya. Lama sakitnya Nabi Ayub tuh. Hampir 20 tahun loh. Hampir 20 tahun. Badannya tuh ada ulet, ada segala macam. Subhanallah. Ya. Tapi dia ngomong sama istrinya kan. Ngomong sama istrinya ngomong apa di situ? Sudahlah, kau ini kan Nabi. Doalah sama Allah gitu loh. Pasti dikabulkan. Terus dia bilang, coba kau hitung berapa lama kita hidup susah, berapa lama kita hidup bahagia atau mungkin sejahtera. Ternyata masih surplus. Masih surplus yang hidup bahagianya. Maka dia bilang, aku malu doa sama Allah. Subhanallah kan? Makanya doanya apa? Doa-doa Nabi itu kalau kita lihat tuh indah-indah banget. Nggak ngomong keadaan dirinya. Nggak ngomong hajatnya. Tapi Allah tahu hajatnya. Robbi anni masaniyad durru, kata Nabi Ayub, wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ini sakit. Ya Allah tahu kamu sakit. Allah kasih sakitnya. Ngomong sama Allah, aku sakit. Robbi anni masaniyad durru. Ya Allah, aku ini sakit. Dan kalau Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang, itu kan doa yang santun gitu loh, Masya Allah. Apalagi lagi sakit kayak begitu kan. Coba kalau Anda semakin menyelami Bapak Ibu sekalian Islam ini, saya kadang-kadang Masya Allah gitu kan. Mikirnya, ya tidak boleh sih ngomong kayak begini. Tapi kalaulah katakanlah ini boleh dimisalkan. Kenapa nggak dari dulu kita dekat dengan agama itu loh. Itu poinnya sebenarnya. Dan orang-orang soleh zaman dulu, para generasi terbaik udah mengajarkan kepada kita semua. Bayangkan Ibnu Abbas itu usia 16 tahun, Bapak Ibu sekalian, diangkat menjadi penasehatnya Umar bin Khattab yang saat itu jadi khalifah. Umur 16 tahun, penasehat negara. Berarti belajar sejak kapan? Itu loh maksudnya. Ya. Belajar agama sejak kapan sehingga dia layak menjadi seorang penasehat khalifah gitu loh, subhanallah. Ini luar biasa loh sekalian. Ya. Makanya tadi ya saya katakan tadi, jadi hati itu ya salah satu caranya ya kita mulai pasrahkan, kembalikan semua sama Allah, jaga baik-baik gitu kan. Jadi kalau nggak penting, makanya saya bahkan ya saya kasih tahu sedikit, sepanjang saya pakai handphone, oke, saya itu tidak pernah mengirimkan emoticon yang gambarnya marah, itu nggak pernah. Kayak nggak nyaman lihat itu, hati saya nggak nyaman. Ada kan gambar-gambar gitu kan yang warnanya merah itu kalau WhatsApp itu nggak pernah saya kirim. Bahkan kalau ada teman saya, misalkan ada bukan guru saya, ya guru saya juga lah, kita belajar bareng gitu. Itu kadang-kadang nanya ke saya itu pakai tanda tanya tuh 3. Kadang-kadang hari ini belajar nggak? Tanda tanya 3. Saya nasehatin dia.
antum kayaknya perlu belajar cara beretika, beradab dalam sosmed, saya bilang. Ya. Jadi kalau tanya cukup satu lah. Kenapa? Saya tanya, sudah makan belum? Kalau pakai tanda tanya 3, coba bayangin, sudah makan belum? Gitu. Itu kan efek hati. Makanya itu tadi, pendengaran, penglihatan, semua hal-hal yang bisa menguras emosi kita. Itu kita mulai, katakanlah pagrin, jangan sampai terganggu. Gitu. Kenapa? Kan ya itu nafsu bermain. Kan mau jiwa yang tenang, mau balik husnul khotimah itu kan pasti orang jiwanya tenang, matinya tenang gitu loh. Mati dengan sesuai kebiasaannya yang baik gitu kan. Mati dalam bisa menjemput kalimat Allah kan begitu. Dan itu buku yang tadi saya ceritakan tuh banyak orang-orang yang memang Masya Allah gitu kan. Dalam keadaan sakit pun itu dikatakan dia bisa katakanlah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akhirnya Allah matikan orang-orang soleh tersebut. Dan termasuk kisah salah satu sahabat Nabi yang terakhir ya, Abu Kilabah, seingat saya nama Al-Jurmi namanya. Yang itu subhanallah ya, matinya pun ngomong sama orang yang itu ceritanya panjang ya. Tapi ceritanya ya ketika dia sudah tahu anaknya sudah mati, karena maka saksikanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mati dekat. Seperti itu gitu. Dan itu kan tidak bisa lagi-lagi Bapak sekalian kalau seandainya kita dalam keadaan yang hati itu gelisah, ya penuh dengan emosi nggak baik. Nah, baik. Lalu, bagaimana caranya kita untuk menjaga kesehatan atau katakanlah mungkin bahasa saya itu kita jadi kan tadi kan imunitas keimanan itu tadi itu sebenarnya yang saya jelaskan di awal tadi itu. Ya, imunitas keimanan yang berhubungan dengan ruhiyah kita atau iman kita. Nah, ini kita sampai jam berapa ya? Tidak tahu lah, pokoknya sampai selesai. Silakan dok, kita waktunya panjang. Oh iya, sampai buka ya Pak Iban? Kalau dokter kuat, kita sih nyaman banget ini dok. Soalnya udah lagi masuk ke sesuatu yang menyentuh sekali, terutama di usia-usia senja ini. Baik, Silakan dok, lanjut dok. baik. Tadi itu sebenarnya yang saya sampaikan di awal tadi itu. Jadi sebenarnya saya hari ini mau menyampaikan dua hal ya. Satu hal tapi itu dibagi dua. Fix your immunity ya. Tapi sebenarnya di atas itu fix your humanity ya, itu bahasa saya aja. Ya. Benerin iman kita dulu, baru kita bicara immunity secara fisik. Kalau imannya nggak dibenerin, imun tidak akan bagus. Percayalah. Saya sudah merasakan ini atau mendapatkan ini berbagai macam hal gitu kan. Kalau iman nggak dibenerin, jadi imanitas itu sangat erat kaitannya, bahkan bisa menjadi kekuatan dari imunitas atau bahkan kelemahan dari imunitas seseorang. Ya, makanya fix your immunity. Immunity apa? Immunity imaniah kita. Iman itu sebenarnya imun sebenarnya. Iman itu imun, dia pelindung, perisai. Ya, makanya nanti saya akan kasih pedoman-pedoman ini supaya apa? Ini kira-kira bagaimana caranya supaya saya, Anda semua ya kita-kita yang sudah nggak tahu yang datang ini kira-kira kebanyakan usia udah 40 tahun semua kali ya, mungkin. Kecuali ini ada tim saya di sini yang masih muda-muda dan masih lucu-lucu. Ya. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian ya fix your immunity. Tadi iman, udah masuk tuh selesai iman. Kita nggak bahas lagi, nanti itu panjang ceritanya. Sekarang masuk ke immunity yang sifatnya fisik. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan dua hal sekaligus dari syariat? Saya kasih sebuah hal yang atau mungkin sebuah hal yang sangat mudah dan ini subhanallah ya. Kalimat ini saya baca dalam sebuah kalimat dari seorang ahli ilmu lah atau seorang ilmuwan di Amerika. Dia katakan the most underused drugs, dia bilang, ya, the most underused drug. Jadi drug, obat tanda kutip ya, yang paling sedikit atau jarang sekali digunakan. Disebut apa? Fasting. Wah, the most underused drug is fasting. Maka pedoman awal Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mau membersihkan hati, membersihkan jiwa, menguatkan iman, ya menguatkan hati kita, jiwa segala macam, dan sekaligus menguatkan raga kita, maka yang Anda perlu kerjakan adalah di usia-usia kayak begini, memperbanyak puasa. Puasa wajib udah jelas. Ya. Setelahnya apa? Puasa sunnah. Ya. Makanya jangan kehilangan momen-momen itu. Siapa tahu lagi puasa meninggal, Masya Allah. Enak, indah kan kayak begitu kan? Siapa tahu lagi puasa meninggal. Ya, maka udah mulai tuh, udah ngerti baca buku-buku tentang keutamaan puasa sunnah dan puasa-puasa sunnah atau apa. Karena ini dua obat ya atau obat yang bisa memperbaiki dua hal sekaligus. Iman kita dikuatkan, emosi kita diperbaiki,
jiwa kita diperbaiki, sekaligus raga kita dibenerin sama dia dengan berbagai macam konsep lah. Saya nggak usah cerita panjang lebar tentang dahsyatnya puasa. Ya, subhanallah ya. Itulah syariat yang indah. Makanya saya pagi tadi subhanallah ya, saya sebelum ke sini itu dikirimi sama teman ya, salah satu sahabat saya di Lombok, dia mengirimkan video ya, orang-orang yang wafat di Masjidil Haram itu, seingat saya itu lokasinya itu ada yang wafat dalam kondisi di kafan tertutup, satu lagi wafat dalam kondisi mukanya dibuka. Lah kok bisa dibuka? Ternyata itu orang yang wafat lagi ngapain? Lagi ihram, lagi pakai baju ihram itu loh, subhanallah ya. Saya lihat itu ya Allah gitu kan, indah betul ini meninggalnya. Karena Nabi menjelaskan bahwa orang-orang yang wafat dalam keadaan ihram ya, umroh atau haji ya seperti itu mereka akan dibangkitkan Allah nanti dalam kondisi ya tidak mereka sedang mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Luar biasa itu sekalian. Ya, jadi itu tadi katakan saya ini kita kan ini sebenarnya masuk dari immunity yang versi imannya, tapi saya bahas ini adalah nambahan sedikit lah gitu kan, bagaimana kita menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang kita dapat imbas dari raganya dapat sehat, tapi ruhiyah dan iman kita juga meningkat. Ya puasa jawabannya, nggak ada yang lain, salah satunya. Ya makanya perbanyaklah puasa-puasa sunnah ya setelah Ramadan ini, dan Ramadan ini ibarat kata kita sedang ngecas baterai untuk persiapan 11 bulan di luar Ramadan ya. Itu sebenarnya poinnya. Jadi bagaimana cara kita meningkatkan imunitas, menguatkan tubuh kita? Puasa. Artinya di situ ada kata lagi yang kita bisa selipkan dari ayat Al-Baqarah ya, yang berbunyi atau mungkin sering kita baca ya, tentang orang-orang yang sakit segala macam dapat uzur, dan ayat itu berakhir dengan kata-kata atau kalimat dari Allah Azza wa Jal, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya. Kan subhanallah ya. Jadi artinya apa? Kita tuh disuruh banyak-banyak puasa, gitu loh. Kita disuruh banyak-banyak puasa. Dan jangan khawatir, Anda tidak akan mati kalau puasa. Tenang aja. Bahkan penyakit-penyakit berat seperti diabetes pun, subhanallah, itu saya baca beberapa penelitian-penelitian dan termasuk tulisan para ilmuwan-ilmuwan itu bisa sembuh loh dengan puasa. Ya, dengan puasa. Segitu dahsyatnya puasa. Kenapa kita nggak pakai tools ini? Ya, imunitas kita dapat, badan kita dibersihkan lagi sama dia, ya. Mulai dari puasa Ramadan, puasa Syawal, Senin Kamis, Ayyamul Bid, dan puasa-puasa sunnah yang lain, atau mungkin puasa Daud, subhanallah, ya. Makanya sudah mulai tekad nih mulai sekarang kita semua lah ya. Memang nggak gampang besar. Tidak gampang meninggalkan makan minum itu, nggak gampang. Kita nih kalau nggak dipaksa berhenti makan minum sepanjang tahun makan minum terus loh, subhanallah, bener loh. Mau saya, mau bapak, ibu semua, siapapun ya, diberi pilihan. Ini kita bicara manusia secara keumuman ya. Kita diberi pilihan antara makan sama tidak makan. Karena level iman kita kan ya gitu-gitu aja lah gitu loh. Pasti kita akan memilih makan. Makanya ketika Ramadan ini, subhanallah, Masya Allah, saya katakan ini bentuk kasih sayangnya Allah untuk apa? Untuk mengistirahatkan jiwa kita. Untuk mengistirahatkan hati kita. Makanya di situ ada panduan kalau lagi puasa, jangan bohong, jangan riba, jangan ngomong yang jelek. Kan gitu perintahnya Allah Subhanahu wa taala atau mungkin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu ya. Nah, ini yang pertama nih. Lalu bagaimana caranya lagi Bapak Ibu sekalian untuk kita menguatkan ya jasad kita ini ya. Pedoman utamanya jangan banyak makan. Udah jangan banyak makan, yang sehat aja jangan banyak-banyak, secukupnya saja, apalagi yang nggak sehat, gitu paham ya? Jadi untuk usia Anda tuh Anda sudah mulai mengembalikan makanan-makanan yang betul-betul bisa menguatkan raga Anda gitu loh. Jadi jangan lagi ikut-ikutan makanan ala kekinian, misalkan hari ini usia udah 60 atau 70, saya pengen makan boba. Nggak pernah makan boba, besoknya diare. Repot. Ya, itulah seperti itulah maksud saya. Jadi mulai berhati-hati dengan makan. Falyanzur li insana ila ta'am. Benerin. Jadi suruh perhatiin apa yang kalian makan tuh, disuruh direnungin gitu. Ini yang saya makan ini kira-kira bisa menguatkan jasad saya, menguatkan raga saya sehingga saya bisa beribadah atau tidak. Tapi kalau sekedar menyenangkan lidah, oke lah, misalkan ada orang tua gitu kan, dia misalkan misal kita tahu ya salah satu nasi yang dikasih lauk-lauk yang bersantan segala macam itu kan kalau sering-sering kita makan kan berat di badan.
Tapi kalau misalkan pengen sekali-sekali si orang tua tadi ya silakan, biar dia seneng nggak apa-apa. Atau kita juga pengen sekali-sekali boleh. Dokter berarti makan nasi Padang makan, tapi nggak tiap hari. Itu pun makannya satu bungkus berempat, ya, untuk mengembalikan kenangan lama lidah. Karena saya kebetulan tinggal di Sumatera, mengembalikan kenangan lama lidah. Tapi saya tahu kalau sudah saya makan ini, itu saya udah siapin tuh amunisinya. Bro, siapin saya rujak udah saya siapin gitu kan. Kemudian air kelapa sudah saya siapin supaya apa? Ini bisa didetoks gitu loh. Karena kita tahu kan, ya kita tahu nasi Padang bukan saya mengatakan nasi Padang itu buruk, tapi terlalu enak gitu. Terlalu enak. Jadi ini bisa jatuh kita nanti kalau terlalu sering, terlalu banyak juga. Jadi harus hati-hati lah seperti itu ya. Makan, tetap saya makan, tenang aja. Bukan saya tidak makan ya, seperti itu. Ya, nasi Padang is the best ya. Kalau kata ada salah satu teman saya di Padang itu dikatakan nasi Padang itu dia bilang enggak enak dia bilang. Tapi enak banget gitu loh. Nah, itulah. Jadi hati-hati kalau terlalu enak juga bahaya ya. Baik, itu yang pertama ya, tadi kita baca. Kemudian yang kedua apa? Kita mulai beralih ke hal-hal yang sifatnya bisa menguatkan imunitas kita. Memang ada beberapa jenis, Bapak Ibu sekalian, saya baca dari beberapa buku itu food that strengthen your immune system. Makanan-makanan yang bisa menguatkan imun sistem atau mungkin kekebalan tubuh kita. Ini sekaligus bukan cuma imun. Jadi kalau kita bicara makan itu dia juga punya fungsi yang banyak. Contoh misalkan kalau kita bicara sebutkan dalam buku tersebut ya sulfur rich food ya, makanan-makanan yang tinggi dengan sulfur. Contohnya apa? Brokoli atau bunga kol, ya, makanan yang tinggi sulfur. Karena sulfur ini sangat penting dalam metabolisme tubuh kita. Ya, maupun beberapa jenis hormon juga itu juga di metabolisme atau mungkin dibantu lah kerjanya oleh si sulfur tadi. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam Al-Quran ya, pembahasan tentang orang tua itu kalau nggak ada urusannya sama uban, biasanya hubungan sama tulang. Kalau kita bicara tentang Nabi Zakaria, ini saya kasih tahu ya, supaya Bapak Ibu nanti bisa menerapkan di rumah. Nah, ini ternyata nanti lucu nih ya, kisahnya. Ya. Bukan kisah Nabi Zakaria, tapi maksud saya setelahnya itu apa yang kita bisa ambil faedah dari sini. Kita tahu bahwa Nabi Zakaria kan mengadukan pada Allah, tulang-tulangku sudah kropos, sudah nggak kuat, udah lemah gitu kan. Ya, kemudian rambutku juga sudah mulai memutih, seperti telah baca dalam surat Maryam itu. Nah, berarti di sini ceritanya ada urusan dengan tulang. Nah, makanya ibu bapak sekalian, ya, supaya tulang Anda tetap bisa berdiri kokoh, ya, tulang Anda bisa tetap berdiri untuk Anda bisa melaksanakan sholat, ya, dengan berdiri. Loh, kok hubungan sama sholat berdiri? Iya, karena pahala sholat duduk kan setengah. Ya, pahala sholat baring setengah lagi, jadi rugi. Ya, ini minta sama Allah ketika Anda makan sesuatu, ya Allah, jadikan makanan ini bisa menguatkanku untuk bisa sholat berdiri supaya sholatnya pahalanya sempurna. Begitu maksudnya. Ya, subhanallah ya. Itu cara-caranya. Nah, itu bagaimana caranya? Yang pertama adalah Anda membalance ya, menyeimbangkan lemak-lemak dalam tubuh Anda. Maka lemak-lemak itu yang paling bagus lemak-lemak yang bersumber dari lemak-lemak yang berasal dari omega 3 salah satunya. Contohnya apa? Ya minyak zaitun ya, atau mungkin VCO ya. Itu yang juga baik untuk menjaga kesehatan atau densitas dari tulang. Jadi Anda sudah mulai itu mengkonsumsi ya asupan-asupan yang berasal dari minyak zaitun atau VCO tadi. Nah, dokter, saya nggak punya anggaran misalkan untuk minum VCO atau makan minyak zaitun, karena itu harganya memang tidak lazim. Tidak apa-apa, ya, saya kasih solusi yang lebih gampang, tidak masalah. Apa itu? Itu santan. Santan itu lemaknya sangat baik buat jantung, buat tulang juga, termasuk juga cemilan. Itu cemilan jadi kelapa yang sudah tua itu, Bapak Ibu sekalian, itu sangat baik dikonsumsi. Jadi mungkin itu bisa jadi camilan. Yang orang sering bilang kalau makan kelapa itu atau makan kelapa parut ya, itu nanti bisa kremi, nggak jelas apa dasarnya itu. Ya, itu juga lemak yang sangat baik sumbernya. Ya. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, salah satu contoh lemak-lemakan yang baik, termasuk lemak yang berasal dari nabati ya, seperti alpukat ya, alpukat itu sangat baik alpukat. Bapak, ibu-ibu makan alpukat ya. Jadi alpukatnya, saya makan alpukat dok. Iya, alpukatnya satu
sampai 1 sendok makan, sisanya air sama kental manis. Ini yang nggak benar. Ya, makan alpukat yang benar-benar makan alpukat dimakan. Ya, kasih madu sedikit kalau perlu madu, ya kasih kurma sedikit, ya atau mungkin di blender sama kurma, ya bukan pakai yang gula-gula pasiran segala macam. Ya. Kemudian ternyata ada juga lagi bisa menguatkan tulang Anda yang berasal dari sumber yang bernama kolagen. Kolagen ya. Kolagen dari mana kita bisa dapatkan itu? Subhanallah, ternyata kolagen nih paling banyak di mana coba? Sisik ikan. Itu kita buang. Sisik ikan tuh kolagennya tinggi. Maka ada seorang dokter di Jepang tuh makan, dia katakan ikan tuh sebenarnya kalau Anda mau makan sak ikannya. Jadi kalau bisa mah ikannya di presto apa diapain lah kayak gimana caranya sehingga sisiknya itu nggak kehilangan, karena kolagen tuh subhanallah itu yang bikin bikin kulit kita itu jadi elastis tuh. Ya, dia juga bisa juga sebagai anti peradangan. Oh banyak tuh anti aging macam-macam tuh manfaatnya, saya nggak ingat semua juga manfaatnya kolagen tuh. Subhanallah banyak sekali. Yaitu ada pada sisik ikan atau fish skin. Ya, kalau ikan di file itu ya dapat ikannya, dagingnya, tapi kolagennya dibuang. Padahal itunya isi kolagen itu, dan itu sangat baik dalam mencerdaskan atau menguatkan fungsi otak, termasuk tadi omega 3 segala macam tadi, mencegah Alzheimer ya. Jadi kalau saya ditanya, dokter apa obat paling mujarab untuk mencegah Alzheimer atau kepikunan pada usia tua? Maka jawaban saya banyak-banyak baca Quran sama banyak hafalin Quran. Itu jawabannya. Di luar itu ya tambahan saja lah. Ada orang katakan ya omega 3 ini itu oke lah, tapi yang paling the best itu. Ya. Berbanyak membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Ya. Kemudian juga selain daripada tadi fish skin tadi itu, kolagen tadi itu, juga bisa Anda dapatkan dari chicken skin. Ya, chicken skin itu kulitnya ayam, tapi ayam yang sehat, bukan ayam yang hidupnya merenung. Bapak Ibu tahu ayam hidupnya merenung? Kalau Anda lagi naik mobil atau naik motor gitu kan, ada mobil-mobil bawa ayam tuh. Ya, lihat kondisi ayam dan keadaan emosi mereka. Kayaknya kayak ayam gitu, nunggu dipotong gitu ayam. Tuh nggak ada gembira-gembiranya tuh ayam. Adalah 1-2, tapi dia tidak bisa mempengaruhi teman-teman. Ayo bahagia gitu, nggak ada. Ini ilustrasi saja. Nggak ada gitu kan, subhanallah ya. Jadi saya maksud sini ayam apa? Ayam yang bahagia. Ya, ayam yang bahagia itu ayam yang kampung gitu kan, ayam yang liar. Itu kulitnya termasuk ayam-ayam organik yang tidak disuntik segala. Itu kulitnya itu sumber kolagen yang sangat baik. Jadi kulit ayam itu bagus sebenarnya. Ya, lemaknya itu sehat sebenarnya, bagus untuk kolagen, sumber kolagen. Ya. Kemudian sumber-sumber kolagen yang lain dari tulang-tulangnya. Jadi termasuk di sini pernah saya bikin satu postingan judulnya bone broth atau kaldu tulang. Itu sangat baik dalam menguatkan fungsi tulang. Ya. Jadi ketika mengkonsumsi ini segala macam itu, Bapak Ibu, itu subhanallah ya Anda ya itu langsung niatkan, ya Allah aku makan ini supaya tulang-tulangku bisa kuat, bisa sholat yang berdiri, kan indah banget tuh makannya. Ya Allah aku minum ini supaya nanti aku bisa melafazkan kalimat-Mu ya Allah. Ya Allah, macam-macam tuh. Jadi kita tuh apa yang kita kerjakan tuh bernilai ibadah dan pahala di sisi Allah, ya, bukan cuma sekedar makan. Ya, kalaupun makan yang tidak sehat, misalkan ya sekali-sekali pengen silakan sajalah. Ya karena saya pernah dulu punya waktu ibunya mertua saya itu masih hidup, itu subhanallah dia suka banget coklat. Ya. Tapi coklat yang ada sekarang ini kan sebenarnya nggak bagus yang ada di pasaran, karena kan gula banyak kan. Tapi kalau memang makan coklat, ya makan coklat. Maka sekarang banyak tuh coklat sehat, healthy coklat segala macam. Kalau pengen makan aja, karena memang coklat itu sumber kebahagiaan. Karena memang dia bisa atau dia berisi senyawa yang bisa mengaktifkan dopamin atau hormon kebahagiaan dalam diri kita. Makan coklat, gitu ya, nggak masalah. Ya. Boleh-boleh saja gitu kan, tapi jangan tiap hari. Makanya kalau coklat biasa itu ada beberapa saya menemukan gitu kan diberikan, karena gulanya sebenarnya diberikan pada anak-anak berkebutuhan khusus gitu, maaf ya, itu kadang-kadang jadi hiperaktif ya gara-gara gula pasirnya sebenarnya. Atau mungkin kalau coklat sendiri memang harus berhati-hati. Jadi maksudnya apa? Ya makanan-makanan kayak begitu kalau pengen silakan. Tapi kita mulai mengatur makanan-makanan yang bisa menguatkan atau mungkin menjadikan tubuh kita tuh kuat, ya seperti itu. Nah, kemudian bone broth nanti bisa dibaca tuh, mungkin Bapak Ibu kalau punya anak
bisa di browsing nanti cara bikin bone broth tuh gampang kok sebenarnya, cuma pakai bumbu-bumbu sederhana, bawang merah, bawang putih, ya kemudian ada kaldu-kaldu apa tulang-tulang apa gitu atau mungkin daging apa nanti dibikin kaldu. Sekarang banyak yang jual juga yang udah itu sangat baik dalam sumber kolagen ya, sangat baik ya. Kemudian yang berikutnya ini salah satu makanan-makanan disebutkan Allah dalam Al-Quran yaitu buah-buahan. Jadi Anda sudah mulai aktif sama buah-buahan atau mungkin dekat dengan buah-buahan. Terutama Ramadan kayak begini ya, subhanallah ya. Jadi makanan Anda itu sudah mulai spesial karena Anda orang spesial. Karena sebentar lagi ya, maksudnya bahasanya itu ya kita sudah persiapan gitu mau ketemu sama Allah. Makanya kita harus makan yang benar gitu loh. Ya, sehingga tubuhnya itu sehat ya. Yaitu sayur buah-buahan dan sayuran. Ya. Beberapa jenis berry ya, berry maksudnya bunga penyakit, tapi buah ya, yang belakangnya berry, strawberry, blueberry, elderberry, darkberry, atau terutama yang dark itu sangat baik. Darkberry, ya, yang dia warnanya gelap, ya. Itu yang ke berapa tuh? Ketiga sekian lah. Kemudian selanjutnya yang Anda mulai perbanyak konsumsi ya tiap hari itu makanan-makanan yang berjenis probiotik atau mungkin prebiotik. Bisa dua itu. Jadi probiotik itu yang mengandung bakteri sehat ya. Kayak tempe itu kan bagus tuh kalau di Sumatera Barat namanya dadih gitu kan. Atau mungkin tempoyak itu juga ternyata mengandung bakteri yang bagus tempoyak. Ya, itu di Sumatera Selatan dan Jambi sekitarnya. Kemudian ada juga kayak ya asinan-asinan yang difermentasikan secara alami itu biasa mengandung bakteri ya, termasuk juga prebiotik juga sebagai makanannya. Prebiotik itu banyak ya jenisnya. Dan salah satu yang terbaik itu adalah dari itu ubi jalar itu salah satu sumber prebiotik yang sangat baik. Jadi ubi jalar itu sehat sekali sebenarnya. Ya, kalau Anda makan itu sama makanan probiotik itu masya Allah efeknya luar biasa. Ubi jalar yang tinggi serat, termasuk juga kalau yang berada di daerah Garut itu tepung Garut ya atau mungkin ubi Garut itu juga sangat tinggi prebiotik atau seratnya. Ya itu. Kemudian allium vegetable. Allium vegetable ini adalah makanan-makanan yang berbasiskan dari bawang-bawangan, baik bawang merah atau bawang putih ya. Kalau saya bikin kadang-kadang kalau pas gitu kan pengen makan sesuatu yang kadang-kadang pengen juga sih pengen makan tepung-tepung gitu ya. Nah saya makan, cuman kalau saya sudah makan itu subhanallah itu kayaknya satu apa ya? Satu mangkok atau mungkin satu panci tempat saya bikin itu mungkin seperempatnya itu ada bawang itu. Kalau saya udah bikin itu, saya sudah tahu nih, kalau ini masuk ke badan saya berat, tapi pengen gitu kan, ya sudahlah, bawang bombay itu saya ambil setengah, saya cincang. Dokter masak sendiri? Iya, karena masak itu memberikan kebahagiaan. Begitu. Sekarang banyak orang susah bahagia, kenapa? Jarang masak. Makan di luar segala macam, aduh saya katakan. Boleh sih silahkan kuliner-kuliner, tapi Anda ingat bahwa sebenarnya kebersamaan dan nasihat itu bisa diberikan saat kita makan bersama. Maka dalam Islam itu disunahkan makan bersama. Ada hadisnya tentang itu. Nabi mengajarkan. Kok ya ada sahabat mengeluh, ya Rasulullah, kok kalau saya makan itu nggak kenyang-kenyang? Kata Nabi, makanlah berjamaah, kata Nabi. Karena ada keberkahan di situ. Ya, makanya bulan Ramadan kayak begini, jangan kebanyakan bukber sama orang, bukan keluarga. Itu pesannya. Makan sama keluarga di rumah, gitu kan kalau ada keluarga. Ya, atau mungkin memberikan makanan orang sedang berbuka, ya itu juga bagus ya. Jadi itu tadi allium vegetable, sayuran-sayuran yang berbasiskan pada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bawang apa lagi, macam-macam lah. Sekarang banyak tuh bawang ungu juga ada ya. Itu salah satu yang sangat baik dalam menjaga imunitas dan kekuatan tubuh kita. Ya. Kemudian yang ini yang biasanya kita sering saya sebut yaitu herbs and spices. Herbal dan rempah. Bahasa saya rempah rimpang. Bahasa gampang itu. Herbs ya. Ya, itu salah satu yang sangat Anda mulai konsumsi. Kalau Anda tidak ada penyakit, konsumsi saja apa tuh namanya apa istilahnya tuh? Berubah-berubah. Misalkan hari ini minum jahe pandan, besok kencur, besok apa? Dikit-dikit aja. Itu sangat baik, ya. Jangan takut, ya, sepanjang tidak berlebihan. Kalau Anda tidak makan kunyit 1 kilo, jahe 1 kilo aman, tenang aja. Karena dikit-dikit kita kan udah ketakutan gitu kan. Ini propaganda, ya nggak tahu berita dari mana, saya wallahu a'lam bishawab. Kadang-kadang kita ketakutan luar biasa. Makanya sering kadang nggak ada yang bermasalah dengan makan aja, asal jangan berlebihan gitu loh. Nggak ada ceritanya, kalau Anda makan paracetamol gitu kan, obat sakit kepala itu kan ada dosis maksimalnya. Ya, dosis maksimal saya itu seingat saya itu sekitar 5.000 mg. 5.000 mg itu
itu sekitar 10 kapsul. Kan satu paracetamol itu kan 500 miligram. Herbal itu kecil sekali, Bu, Pak. 0,0 sekian. Untuk mencapai titik ke dosis maksimal itu panjang banget gitu loh. Ini harus kita pahami gitu loh. Jadi kan belum pernah kita dengar ada orang keracunan makan kunyit, keracunan jahe, keracunan keju, kan nggak ada. Karena emang rentang dosis mereka tuh panjang gitu loh. Jadi nggak usah ketakutan. Ya terserah lah orang mau ngomong apa. Kadang-kadang saya pegel juga ngelayani gitu kan. Dok, kunyit bikin rahim kering lah, mak bapak lu terutama mak lu banyak makan kunyit, makanya lu ada. Kan gara-gara itu salah satunya asbabnya rahim itu bisa subur, bukan malah kering. Nggak tahu saya berita dari mana itu. Memang ada orang beberapa yang nggak cocok, oke lain cerita. Tapi bukan itu poinnya. Kadang-kadang kita tuh mendiskreditkan produk-produk ciptaan Allah dan justru malah produk buatan pabrik yang manusia dan sintetik itu luar biasa kita angkat-angkat. Bukan kita nggak butuh sintetik, kadang-kadang kita butuh. Ya. Tapi maksud saya itu kita harus lebih yakin dengan apa yang lo ciptakan, tapi dengan koridor ilmu juga tentunya gitu ya, seperti itu. Makanya kadang kan orang tua kita makan rempah rimpang itu kan ya sejumput, setangan, dikit-dikit aja dalam masalah, ya. Nah, yang terakhir adalah saya nggak tahu yang keberapa ini adalah semua produk perlebahan itu bagus untuk Anda konsumsi, ya. Dengan catatan memang Anda tidak ada masalah apapun ya. Maksudnya kayak misalkan kalau madu kan bagi diabetes sebenarnya tidak masalah, cuman batasin saja, sedikit saja. Karena memang kan isinya gula. Ya. Tapi nanti kita ambil gula-gula yang lain juga banyak. Jadi semua produk lebah. Contoh produk lebah itu apa? Lebahnya pun sehat loh. Belum makan, saya udah pernah makan lebah. Lebah muda, larva lebah muda itu rasanya kayak susu baunya. Tapi dalam bentuk bubuk ya. Sarang lebahnya sehat, sarangnya sehat, ya. Apalagi madunya, subhanallah ya, apalagi itu. Kemudian ada bee pollen, ada bee bread, ada propolis, ada royal jelly. Royal jelly ini hanya lebah yang atau ratu lebah yang boleh makan. Jadi kalau Anda sekarang memposisikan sebagai ratu, maka minumlah royal jelly. Ya, banyak tuh dijual sekarang. Ya. Royal jelly itu salah satu sumber asam amino terbaik yang ada pada produk lebah. Jadi kalau tanya produk lebah itu the ultimate-nya secara kandungan apa royal jelly sebenarnya kalau yang saya itu ya pahami. Cuman memang kandungan-kandungan itu semua sudah Allah ciptakan ada pada madu. Jadi produk madunya ada makanan misalkan berarti kalau misalkan minum air gitu kan campur madu ya. Termasuk di sini juga mulai masukkan saya lupa ini terakhir mungkin adalah masukkan garam mineral non refinasi dalam makanan Anda. Saya sekarang kalau makan kurma, cocol pakai garam. Ternyata efeknya luar biasa. Dan salah satu lagi, ini saya ajarkan Bapak Ibu sekalian, makan kurma itu, kalau berbuka, itu ditambahkan di dalam kurma tadi, itu bukan mentega, tapi butter. Ya. Butter itu dari lemak hewan. Ya, grass fed butter, itu banyak yang jual sekarang. Jadi, makan kurmanya buang bijinya, biasanya ada di dalam itu dimasukin kacang almond atau mungkin grass fed butter, itu ternyata memberikan kekuatan yang luar biasa dan mengurangi gula, pelonjakan gula dalam tubuh kita.